Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah sebuah berita yang sangat menghebohkan warga Aceh di mana ada seorang istri dokter spesialis anak di Lok Sumawe, Aceh yang bernama Laksmiwati Anggraini, usia 62 tahun, yang merupakan istri dokter Sukardi yang luar biasa ditemukan sangat menyedihkan kondisinya karena dia dihabisi oleh istri kedua dari suaminya yang dinikahi secara siri. Ini ditemukan di rumahnya di lantai 2 di Jalan Merdeka Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti pada Senin 8 Oktober 2024 sekitar malam hari. Lantas kronologinya seperti apa? Kenapa pelaku yang merupakan istri kedua dari Dr. Sukardi ini ya, yang berusia 34 tahun, kok sampai nekat melakukan hal seperti itu? Apakah ada unsur kesengajaan yang direncanakan ataukah ini adalah spontanitas? Karena dari dua terminologi ini akan menentukan hukuman yang berbeda. Kalau ternyata ini adalah spontanitas, hukuman maksimalnya kan pasal 338 ya, yang hanya maksimal 15 tahun penjara. Tapi kalau ditemukan ada unsur direncanakannya, ini hukumannya bisa maksimal mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara dengan pasalnya adalah pasal 340. Kita bahas adalah terkait dengan kronologinya terlebih dulu. Jadi pelaku inisial WL ini terlihat dari CCTV itu dia masuk ke rumah praktek Dr. Sukardi sekitar jam 3 sore karena rumah dari korban dan juga suaminya ini adalah 2 lantai. Lantai pertama itu untuk tempat kayak praktek dokter, ada juga apotek di sana, dan lantai 2 adalah untuk tempat tinggal pribadinya. Pada hari Senin 8 Oktober 2024 di malam hari, itu ada karyawan dari Dr. Sukardi ini yang mau naik ke atas ke lantai 2, mau minjem mukena untuk sholat. Pada saat dia masuk ke sana di kamarnya, kaget dong karena melihat ada Ibu Laksmiwati kok sudah tergeletak begitu dengan banyak sekali luka-luka noda merah di bagian tubuhnya. Dia teriak, langsung ketakutan dan langsung turun ke lantai 1. Dan pada saat dia turun, suaminya, Dr. Sukardi, karena penasaran ada apa, langsung naik ke atas dan berpapasan di situ. Nah, pada saat itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, dan polisi pada saat melihat kondisi dari korban, ditemukan itu ada banyak sekali tindak kekerasan, terus juga adanya jeratan di leher, dan noda merah itu di hidung. Berarti indikasinya, kalau ada jeratan di leher, berarti kalian tahulah seperti apa sampai korban tidak berdaya lagi, plus ada noda merah dari hidungnya. Berarti ada berbagai macam pukulan dan juga hantaman yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial WL ini. Ya wajar sih, dia kan usianya 34 tahun ya. Lebih muda dibandingkan korbannya yang usianya sudah 62 tahun. Antara ibu dan anak sebenarnya. Terus juga ada beberapa barang bukti yang ditemukan dalam lokasi kejadian. Pertama adalah ada talinya berwarna hitam. Berarti ini cocok ya untuk melakukan aksi di leher dari korban. Kemudian ada juga papan nama kayu yang disembunyikan di bawah kasur, dipan, dan itu sudah penuh dengan noda merah. Kita udah bisa prediksi apa yang dilakukan dengan papan tersebut. Kalau ternyata dicek, noda merah tersebut adalah miliknya Laksmiwati, artinya memang itu adalah alat yang dipakai WL untuk melakukan aksinya saat itu. Nah, kemudian di samping ruang praktek di lantai 1 pun ditemukan ada sepasang sandal dan juga botol minuman warna merah. Dan dugaannya itu adalah milik dari pelaku. Semuanya ini semakin clear dan juga jelas pada saat ada CCTV yang menunjukkan istri kedua dari Dr. Sukardi itu masuk ke rumah tersebut ya sekitar jam 3 sore. Pada akhirnya pelaku WL ini ditangkap di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Alu Awe, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe pada 8 Oktober 2024. Artinya di malam hari itu juga langsung dilakukan penangkapan. Nah, motifnya kalau sampai sekarang sih dikatakan bahwa si WL ini ngerasa sakit hati karena sudah menikah siri dengan suaminya, Dr. Sukardi itu sudah 4 tahun, tapi baru ketahuan ini setelah sekian lama disembunyikan. Pada saat ketahuan, istrinya
bilang ke dia, kamu harus bercerai dengan suami saya, begitu. Ya wajar aja lah, mana ada sih perempuan yang rela gitu dimadu. Tapi setelah berdiskusi dan juga melakukan banyak hal, si WL ini kekeh bahwa dia tetap mau mempertahankan rumah tangganya. Tapi kalian tahu ya, kalau untuk nikah siri itu kan tidak ada catatan di agama. Jadi suaminya, aku lihat di sini, lebih mengikuti saran dari istri pertamanya, ya sudah diceraikan. Nah, gara-gara itulah dia sakit hati. Sebenarnya yang diuntungkan, siapa yang diuntungkan di sini? Kalau netizen sih bilang, ada sebagian yang bilang bahwa yang diuntungkan suaminya dong gitu. Ya, karena kan istri pertama usianya 62 tahun, istri kedua 34 tahun. Nanti ini kan istri pertamanya, mohon maaf nih, sudah meninggal. Istri keduanya sekarang ya masuk penjara. Ya udah, cari aja yang lebih muda seperti itu. Apakah itu adalah bagian yang kalian pikirkan juga? Karena jujur di sini aku juga ngerasa sebenarnya kasihan ya. Kasihan kedua perempuannya. Mereka ini adalah korban dari suaminya gitu. Gara-gara suaminya bertindak tidak adil, kemudian melakukan kesalahan tersebut, dan itu sebenarnya melanggar hukum loh. Karena kalau seandainya nih korban Laksmiwati Anggra ini itu melaporkan suaminya dan juga istri keduanya ke polisi, mereka bisa kena pasal perzinahan dan sebagainya. Hukumannya bisa kurang lebih 9 bulan penjara ya. Tetapi karena tidak dilaporkan dan mereka menyelesaikan secara pribadi individu, tapi malah justru seperti ini. Jadi ya serba salah sih, siapa yang disalahkan di sini. Kalau menurut keterangan dari AKBP Hengki Ismanto, Kapolres Lok Sumawe ini, bahwa kasus ini ya sudah akan segera selesai ya untuk tahapan di penyidikan, akan segera langsung ke persidangan. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa apakah ini ada unsur rencana atau tidak, kalau alasannya nih, kata si WL, pelakunya bilang, menurut Kapolres Lok Sumawe bahwa awalnya pelaku itu cuma datang ke rumah, pengen ngobrol baik-baik saja, diskusi. Tidak ada rencana untuk melakukan tersebut. Menurut aku sih kayaknya harus perlu digali lebih dalam. Kayaknya bohong gitu. Logikanya gini, CCTV itu menunjukkan pukul 15.00 WIB, WL itu sudah masuk ke dalam rumah. Dan dia itu bersembunyi loh, karena dia melakukan aksinya itu kurang lebih sudah mulai gelap di kawasan tersebut. Artinya dia bersembunyi beberapa jam di rumah tersebut, dan pada saat si korban datang, Laksmiwati, ngobrol dan langsung terjadi perdebatan. Kalau aku lihat dari foto-fotonya kan memang ada sempat kayak ada pemukulan, kemudian di smackdown, kemudian diikat lehernya dan sejenisnya. Jadi ini sih ada kemungkinan sudah direncanakan ya, dia sudah menyiapkan talinya dari mana, kemudian papannya atau hal-hal lainnya itu dari mana juga. Ya, kita akan coba update lagi nanti seperti apa, apakah ada unsur berencana di sini, karena seperti aku bilang di awal tadi, kalau ternyata terbukti ini berencana, ya hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan hukuman mati, teman-teman. Tetapi kayaknya dia udah ngerti banget nih, pengen lari dari jeratan yang seumur hidup. Dan pelajaran nih buat para pria-pria di luar sana. Ya, gila ya, maksudnya sebenarnya aku sedih ya ngelihat ini. Sedih dari pihak pelaku, sedih juga dari pihak korbannya gitu. Kalau seandainya mereka itu, aduh, serba salah ya ngomongnya karena sudah urusan rumah tangga seperti ini. Tapi ya anyway, kita ikuti aja proses hukumnya seperti apa. Kalau kalian ini para perempuan-perempuan di Indonesia, kalau kalian yang sudah menikah dan kalian akan dimadu, apa yang harus dilakukan? Dan aku juga heran ya sama sebagian perempuan gitu, yang dia tahu bukanlah yang pertama tapi dinikahi, kenapa masih mau gitu menyakiti perempuan lain gitu? Apa nggak tega, apa nggak kasihan gitu? Apalagi kalau aku nggak tahu apakah si WL ini sudah punya anak atau belum. Kalau sudah punya anak, apa nggak nambah kasihan lagi gitu, anaknya akan mendapatkan tekanan sosial, mendapatkan tekanan ekonomi juga, karena apakah yakin prianya mau membiayai? Karena kasus seperti ini bukan kejadian pertama kali, ada banyak hal-hal yang menyedihkan, dan yang paling menyedihkan, yang paling menjadi korban adalah buah hati yang hadir dari pernikahan siri tersebut. Jadi perempuan pinter-pinter juga, jangan sampai kalian menjadi korban yang berkali-kali. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.